Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Dahlan dari kelas 224D07 Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan tamu sesuai dengan SOP dan cara penanganan komplain dari tamu. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu cara pelayanan tamu sesuai dengan SOP. Pada prinsipnya, semua karyawan harus bisa menerima tamu. Oleh karena itu, resepsionis yang bertugas menerima tamu harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, mengetahui nama tamu, nama kantor, nama perusahaan, dan maksud kunjungannya tersebut. Yang kedua, memberikan kesan yang paling menyenangkan dan menunjukkan kesan tersebut agar terjalin goodwill yang baik. Yang ketiga, menyapa, menghormati, memberi bantuan dengan informasi yang tepat, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara wajar. Yang keempat, mengetahui dengan pasti hal yang boleh dan tidak boleh diberitahukan kepada tamu. Yang lima, menghubungi pejabat atau seseorang yang lebih berhak menangani masalah yang dibawa oleh tamu, sesuai dengan kebijakan kantor. Yang keenam, bila tamu terpaksa menunggu, ciptakan suasana yang menyenangkan. Yang ketujuh, pandai-pandailah menetapkan pilihan sesuai dengan masalah yang diungkapkan oleh tamu dengan pejabat yang berwenang dan dapat menguasai masalahnya. Kemudian, selanjutnya, bila pejabat yang diinginkan tamu tidak ada di tempat, mintalah kepada tamu agar meninggalkan pesan. Catat pesan itu dan beritahukan kepada pejabat yang dikehendaki oleh tamu. Kemudian, beberapa petunjuk praktis yang dapat dilakukan sekretaris dalam menghadapi tamu kantor. Yang pertama, bersiaplah setiap saat untuk menerima tamu-tamu dengan tenang, ramah, sopan, sabar, dan percaya diri. Kemudian, perhatikan wajah, yaitu ceria dengan sikap bersahabat. Tidak perlu berdiri ketika menerima tamu, kecuali bila menghadapi tamu dari luar atau tamu istimewa. Selanjutnya, bila sedang menelepon dan tamu masuk, beri salam dan isyarat dengan tangan supaya tamu untuk duduk. Setelah pembicaraan di telepon selesai, berdirilah dan berjabat tangan untuk menyambutnya. Kemudian selanjutnya, sapalah tamu terlebih dahulu dengan kalimat pembuka, seperti "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Yang kelima, sebaiknya usahakan suara tidak terlalu keras dan tidak terlalu tinggi, sehingga memberikan kesan ramah dan menyenangkan. Yang keenam, bila Anda mengenal tamu tersebut, sapalah dengan menyebut namanya sehingga tamu merasa benar-benar diperhatikan. Yang ketujuh, bila tamu tidak memberikan identitasnya atau kartu nama, tanyakan secara sopan nama dan dari mana asalnya, seperti "Bolehkah saya tahu nama Bapak atau Ibu?" atau "Bapak atau Ibu dari perusahaan mana?" Kemudian selanjutnya, jenis-jenis tamu dan cara pelayanannya. Di sini ada beberapa jenis tamu dan cara pelayanannya yang baik dan benar. Yaitu, yang pertama, tamu dengan perjanjian, yaitu tamu dengan datang sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui atau disepakati. Yang pertama, cara menanganinya yaitu usahakan tamu menunggu sesingkat mungkin. Selanjutnya, jangan diajak ngobrol terlalu lama, terkecuali bila tamu yang memintanya. Yang ketiga, sapa dan tanyakan keperluannya. Yang keempat, bila tamu dapat diterima masuk, dipersilakan untuk duduk. Yang kelima, bila tamu ditolak, berikan alasan yang tepat dan tawarkan untuk membuat janji terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, apabila ada tamu yang menolak memberitahu keperluannya, cara penanganannya yaitu persilahkan tamu untuk mengisi formulir atau buku tamu dengan lengkap. Sebutkan alasan mengapa Anda meminta hal tersebut. Selanjutnya, walaupun tamu bersikeras, tetap perlakukan dengan sopan dan sabar. Tamu atau pelanggan yang datang tanpa persetujuan atau perjanjian. Kemudian, bersikap taktis untuk memprioritaskan penerimaan tamu, sesuaikan dengan keperluan, situasi kantor, dan kesibukan pimpinan, anggota keluarga, atau teman atasan. Kemudian adalah tamu yang selanjutnya. Bila yang bersangkutan masuk pada saat atasan sedang ada rapat, sapa dan katakan bahwa atasan sedang ada rapat atau tamu lain. Apabila ada tamu yang tak diinginkan,
Yang pertama, tetaplah bersikap ramah dan sopan. Sarankan untuk membuat janji terlebih dahulu. Yang kedua, apabila ia tetap menunggu, meskipun Anda telah berusaha mengusirnya secara halus atau secara sikap wajar, sikap yang tepat adalah tidak memperdulikannya, tetapi ingat, jangan pasang muka kecut atau judes. Apabila ada pramuniaga atau salesman, perlakukanlah dengan baik, katakan dengan jujur dan sopan bahwa perusahaan tidak memerlukannya untuk saat ini. Apabila ada tamu lanjut usia atau cacat fisik, perlakukan sewajarnya, waspada, dan bersiaplah membantu bila diperlukan. Apabila Anda anggota keluarga atau teman dekat sekretaris, terimalah secara wajar, tidak gaduh atau tidak berisik. Kemudian, bila hendak membicarakan masalah yang memakan waktu lama, ajak ke ruang tamu. Tidak dibenarkan mengobrol lama-lama pada waktu jam kerja. Dan apabila ada tamu, ketika atasan membatalkan janji, meminta maaf, dan jelaskan alasannya kenapa atasan tersebut membatalkan janjinya dengan sopan dan baik. Bila perlu, ajukan untuk membuat perjanjian yang baru. Kemudian, selanjutnya adalah cara penanganan tamu komplain, yaitu berikut adalah cara menangani tamu komplain sesuai dengan SOP yang berada di hotel. Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, memberikan kesempatan pelanggan untuk menyatakan keluhannya. Yang ketiga, memberikan pelanggan perhatian penuh dan dengarkan dengan seksama. Yang keempat, hindarkan suara yang keras dan kata-kata kasar atau memotong pembicaraan tamu. Kemudian selanjutnya, jangan menyalahkan rekan kerja atau manajemen atau menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan tamu. Yang keenam, ajukan pertanyaan dengan sopan dan baik atau ramah. Yang ketujuh, membenarkan masalah, jangan berdebat, dan jangan mengatakan tidak setuju. Yang kedelapan, meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami oleh tamu. Yang kesembilan, menerima keluhan dengan penuh perhatian. Yang kesepuluh, tunjukkan kepada tamu bahwa kita siap menindaklanjuti permintaannya atau meminta kejelasan dari atasan. Yang kesebelas, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, kembalilah kepada tamu setelah selesai melakukan sesuatu, baik berhasil ataupun gagal. Ucapkan terima kasih kepada tamu karena kritik membangun yang telah diberikan dan meminta maaf sekali lagi. Bagi yang bekerja di perhotelan, pelanggan atau tamu yang komplain itu adalah suatu hal yang pernah kita alami atau kita pernah mengalami komplain. Meskipun itu bersifat membangun ataupun sedang mencari-cari kesalahan, hal ini tergantung pada karakter atau jenis komplain itu sendiri. Tetapi, hampir semua perusahaan jasa atau yang lainnya pasti pernah mengalami komplain tersebut. Dalam hal ini, kita bahas adalah cara menangani atau menghadapi tamu komplain di perhotelan. Ada beberapa tipe dari pelanggan, yaitu aggressive customer. Aggressive customer ini adalah pelanggan yang terlalu banyak bertanya panjang lebar. Yang kedua, meek customer. Meek customer adalah pelanggan yang tidak banyak mengeluh. Pelanggan seperti ini yang pasti paling kita sukai, akan tetapi cukup berbahaya karena tidak setiap pelanggan diam itu puas. Hal tersebut membuat kita terlena dengan kenyamanan kita sendiri. Kemudian, high roll customer. Pelanggan yang mengeluh dengan cara wajar namun tidak tertarik dengan berbagai alasan. Kemudian adalah rip off customer. Pelanggan yang merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan, tujuannya agar selalu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, the chronic complainer customer. Pelanggan yang merasa tidak puas dan selalu menilai bahwa segala sesuatunya itu adalah salah. Dan berikut adalah beberapa tipe komplain yang biasanya disampaikan oleh tamu kepada pihak manajemen di hotel. Biasanya dimulai dari fasilitas yang kurang nyaman, adanya beberapa kendala atau hal yang tidak mengerti tamu, dengan cara penggunaan alat atau bahkan arah jalan atau petunjuk jalan yang kurang memadai. Ada juga yang menyebabkan tamu komplain karena kesalahan komunikasi secara prosedur yang dilakukan oleh
petugas hotel. Bahkan sampai karakter pribadi karyawan pun bisa saja menjadi bahan komplain para tamu. Sedikit pengalaman yang pernah teman saya alami, meskipun prosedur kita sudah benar ataupun sesuai, terkadang tamu tidak mau tahu dengan sistem hotel itu sendiri. Dalam hal ini, fleksibellah yang jadi jurus andalan. Bukan berarti melanggar prosedur, atau akan tetapi lebih mementingkan efek jangka panjang yang ditimbulkan. Apalagi kalau tamunya adalah tamu reguler yang cukup loyal dengan hotel tempat kita bekerja. Karena itu, tidak setiap hal tersebut terjadi dan syarat wajibnya. Tetap konsultasi dulu dengan atasan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada kita sendiri nantinya. Nah, di atas adalah beberapa poin dan cara bagaimana menghadapi tamu komplain di hotel. Jika ada pertanyaan yang kurang lebihnya mohon maaf dengan video kali ini yang saya buat. Saya Fahmi Dahlan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.